Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji rangkaian ayat 169 sampai dengan 175. Di pekan yang lalu sudah kita kaji ayat 169, ayat 170. Maka kita akan mulai dari ayat 171. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna, mereka bergembira, bi ni'matin, dengan nikmat-nikmat minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan karunia, wa annallaha, dan bahwasanya Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajrul mu'minina, pahala untuk orang-orang mukmin. Ayat 171 masih menjelaskan tentang keadaan para syuhada yang oleh Allah berikan kabar gembira bahwa mereka tidak mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut Rasulullah, mereka dimasukkan ke dalam tembolok burung-burung hijau yang ada di dalam surga. Sehingga setiap burung-burung hijau ini menikmati buah-buah surga, maka ruh dan jiwa para syuhada itu ikut menikmatinya. Ini makna inda rabbihim yursakun. Kemudian mereka juga digembirakan oleh Allah dengan kabar bahwa berikutnya akan menyusul syuhada-syuhada lain. Berarti orang-orang mukmin yang sudah beriman, sudah berhijrah, dan mereka siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan rasa khawatir dan dihilangkan rasa sedihnya. Itu yang kita kaji di ayat 169 sampai dengan 170. Di 171 Allah menyampaikan penguatan bagaimana kegembiraan yang didapatkan oleh para syuhada itu dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah sediakan di dalam jannah. Kalau belum kiamat berarti nikmat itu dinikmati oleh ruh dan jiwa. Tapi nanti setelah hari kiamat, ketika ruh dan jiwa dikembalikan kembali kepada jasadnya. Di Al-Quran surah At-Takwir, ya, Allah akan menyampaikan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipersatukan, ruh dan jiwa manusia akan dikembalikan kepada fisiknya. Sehingga orang ketika di akhirat itu kembali seperti di dunia, digabungkan antara ruh, antara jiwa, dan antara fisik. Ini yang tidak diimani oleh orang-orang kafir. Mereka menduga bagaimana mungkin yang sudah menjadi tulang, sudah mati, akan hidupkan kembali. Mereka mengajukan pertanyaan,
Aiza mitna turoban wa idoman inna lamab'usun, kata mereka begitu. Bagaimana mungkin yang sudah menjadi tanah, turoban, wa idoman, sudah menjadi tulang belulang, inna lamab'usun, bagaimana mungkin akan dibangkitkan kembali. Maka oleh Allah dijawab di surah Yasin itu, qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah, katakanlah yang akan membangkitkan adalah yang pertama kali menciptakan. Tinggal mengulang kejadian itu perkara yang lebih mudah. Makanya Allah juga mengajukan pertanyaan. Ini yang akan terjadi. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral mukminin, pahala untuk orang-orang mukmin. Jadi syarat seseorang mendapatkan pahala, dia harus beriman terlebih dahulu. Bukti dari keimanannya, dia mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu syarat pertama mutlak. Jika menggunakan konteks anak sekolah, kalau ingin mendapatkan raport, ingin mendapatkan ijazah, langkah pertama adalah mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu baru melaksanakan kewajiban sebagai seorang murid. Kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, daftar dulu masuk Islam. Kemudian laksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Maka kalimatnya innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu rangkaiannya begitu. Nanti pahalanya tidak akan disia-siakan. Walaupun kecil, ada. Amalnya kecil ya kecil, amalnya besar ya besar. Al-Salsalah ayat yang ke-7 ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi walaupun kecil yang nanti akan dilihat. 172. Alladzina, yaitu orang-orang yang istajabu, mereka mentaati lillahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasul. Mimba'di, dari sesudah ma'asobahum, apa yang menimpa mereka, al-qorhu. Al-qorhu itu luka. Ini Allah sedang menceritakan tentang para sahabat yang terlibat di dalam peperangan Uhud. Di ayat sebelumnya, mereka yang terlibat dan mendapatkan pahala mati syahid. Kemudian di ayat 172 menjelaskan tentang para sahabat yang mendapatkan pahala dari luka-luka mereka. Jadi masing-masing itu mendapatkan pahala atas jerih payah para sahabat ini. Dalam keadaan al-qorfu, mereka masih istajabu lillahi war rasuli. Mereka masih mau mentaati Allah, mentaati Rasul dengan penuh kerelaan. Ini teladan terbaik bagi kita. Lilladzina, untuk orang-orang yang ahsanu. Para sahabat ini kemudian oleh Allah diberi predikat tidak hanya mukmin tapi juga muhsin. Orang yang ketika beribadah kepada Allah sudah sampai kepada kesadaran seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu meyakini bahwa Allah melihat dirinya. Dalam konteks ilmu tasawuf dikenal istilah musyahadah atau muraqabah. Ini dari pernyataannya Rasulullah ketika menjelaskan makna al-ihsan kepada malaikat Jibril. Para sahabat sudah sampai pada tingkatan muhsin. Makanya tingkat keikhlasannya sudah maksimal. Allah memberikan janji kepada mereka, lilladzina ahsanu minhum wattaqau,
keisanan mereka yang menunjang mereka untuk semakin menjadi orang yang muttaqin. Bukankah muttaqin ini derajat yang tertinggi? Kalau kita lihat di Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Allah akan menyampaikan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi akram yang paling mulia, bukan kekuasaan, bukan harta, bukan kecerdasan, tetapi atqakum yang paling bertakwa. Jadi kalau sudah muhsin akan menjadi muttaqin. 173 ya. Disiapkan ini ajrun adim, pahala yang besar. Pahala yang besar itu apa? Al-jannah. Alladzina, dan orang-orang yang qala telah berkata lahum kepada mereka annasu, orang-orang. Innan nasa, sesungguhnya orang-orang, qad, sungguh, jama'u, mereka telah berkumpul, lakum, untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, kemudian mereka bertambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Ini masih menceritakan tentang karakter para sahabat. Jadi sepulang dari medan perang Uhud, sebagiannya syahid, sebagiannya luka-luka. Kemudian ada berita bahwa orang-orang kafir mulai konsolidasi kembali. Qad jama'u, mereka mengumpulkan pasukan yang jauh lebih banyak. Dalam perang Badar orang kafirnya 1000 orang, dalam perang Uhud orang kafirnya 3000 orang, dan sepulang dari perang Uhud mereka mengumpulkan pasukan yang kemudian nanti dikenal dalam sejarah disebut sebagai pasukan Ahzab. Kalau sekarang Ahzab itu artinya sekutu, karena mereka gabungan tidak hanya orang-orang dari Makkah, tapi juga sekeliling Madinah yang belum beriman, mereka bersepakat untuk menyerang Madinah. Atau juga disebut dengan perang Khandaq. Diberitahukan pada para sahabat, ini mereka mengumpulkan pasukan yang jauh lebih banyak. Kemudian pada ngomong fasauhum, takutlah pada mereka. Mendapati intimidasi psikologis. Jadi perang itu kan tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga pikiran dan psikologis. Jawaban para sahabat adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Ini kalau bukan orang yang imannya sudah maksimal, tidak mungkin begitu. Nah, kita kadang-kadang mengucapkan kalimat ini tapi hatinya sendiri tidak yakin. Ya tidak. Ini yang Allah kisahkan tentang mereka. 174 ya. Fangqalabu, kemudian mereka kembali binikmati minallahi, dengan nikmat Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya. Nikmat dunianya di perang Khandaq Allah berikan pertolongan, sehingga pasukan gabungan, pasukan Ahzab ini kemudian kembali ke Makkah dalam keadaan merasa terhina, karena Allah mengirimkan angin badai hujan ya. Sehingga 10.000 orang itu ya, bagi Allah tidak ada apa-apanya.
Bahkan kaum-kaum terdahulu yang fisiknya lebih besar aja dibinasakan dengan mudah. Seperti kaum Ad, kaum Samud, yang membuat bangunan bukan batunya dibawa ke dataran rendah, tapi gunungnya yang dipahat. Ya. Allah menyampaikan walladzina jabus syahra biluhad. Mereka memotong-motong batu. Apalagi kaum sekarang yang fisiknya lebih kecil, oleh Allah sangat mudah kalau Allah menghendaki untuk memberikan pertolongan kepada suatu kaum dan membinasakan kaum yang lain. Lam yamsashum su'un, mereka tidak ditimpa keburukan. Jadi takut-takuti, ini pasukannya lebih banyak, berarti 3 kali lipat daripada perang Uhud. Tapi nyatanya Allah tidak mengizinkan mereka menimpakan keburukan kepada orang beriman, sehingga mendapatkan karunia Allah lagi. Apa kuncinya, Bapak dan Ibu? Wattaba'u ridwanallah. Kuncinya mereka senantiasa mengikuti langkah yang menyebabkan Allah ridho. Ini Allah beritahukan kuncinya kepada kita. Jadi kalau kita ingin dihindarkan dari rasa takut, ingin dihindarkan dari rasa sedih, ingin dihindarkan dari rasa khawatir, ingin senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia Allah, itu langkahnya kata Allah, ittaba'u ridwanallah. Ikuti jalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Apa jalan itu? Kita lihat Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Allah menyampaikan ada 4 langkah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau 4 langkah berarti tidak bisa dipilih, Bapak. Tapi harus dilangkah. 4 tingkat berarti harus dilalui. Kalau ada 4 pilihan, pilih 1. Ini 4 langkah. Apa saja? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di ayat 7 ini ada 2 langkah. Ini syarat mutlak, iman dan amal soleh. Iman yang bagaimana? Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanuhum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, itu yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Karena ada juga orang yang beriman tetapi dicampuri dengan kesyirikan, baik syirik jali maupun syirik khafi. Lah orang-orang jahiliyah itu mengaku mengimani Allah. Di surah Luqman misalnya, kalau kita baca, Allah menjelaskan bagaimana mereka yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Tapi mereka tidak mau tidak mau menyembah Allah saja. Luqman apa Ar-Rum ya? Yang wala ing sa'altahum, ini Luqman 25. Wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu la yaqulunallah. Wala in, dan sungguh jika sa'altahum, engkau tanyakan kepada mereka orang-orang kafir itu, man, siapakah khalaqas samawati, yang menciptakan langit, wal ardo, dan bumi, la yaqulunnallah, pasti mereka menjawab Allah. Jadi orang jahiliyah itu sudah kenal Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Karena mereka tidak mau menyembah Allah saja. Mereka menyembah Allahnya plus yang lain. Makanya oleh Allah diingatkan di surah Al-Jin
Al-Jin itu surah ke-72. Ayatnya 18. Allah menyampaikan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida, dan bahwasanya masjid-masjid itu lillahi, milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian berdoa ma'allahi, bersama Allah, ahadan, seorang pun. Jadi Allah tidak mau kalau ada orang berdoa kepada Allah mampir-mampir dulu, langsung. Allah mintanya kita menyembah Allahnya langsung. Kalau sudah mampir-mampir dulu, ini ada masalah di dalam imanannya. Kemudian langkah yang ketiga untuk mendapatkan keridhaan Allah ada di Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Ayat langkah ketiga dan keempat ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Langkah yang ketiga, kalau Allah ingin ridho kepada kita, kita diminta ridho kepada Allah. Makanya ada kalimat raditu billahi rabba. Ridho kepada Allah dalam hal apa? Satu, Allah sebagai satu-satunya Tuhan, yang lain bukan. Ridho kepada Allah maknanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan, yang lain tidak layak disembah. Ridho kepada Allah maknanya apa? Rela hati kepada Allah yang telah menetapkan aturan kehidupan. Buktinya rela itu apa? Mau melaksanakan. Jadi jangan sampai lisannya mengatakan raditu billahi robba, tapi terhadap aturan Allah tidak mau. Manusia itu kan umumnya ingin hidup tanpa aturan. Umumnya pengen sekehendak hati, sakarepe dhewe. Tidak bisa, karena bumi ini milik Allah. Maka Allah menetapkan aturan. Kalau tidak mau, ya tunggu nanti pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pembalasan itu ada di dunia, ada. Dosa itu hukumannya ada di dunia, ada di akhirat. Ada hukuman yang sifatnya fisik, ada hukuman yang sifatnya psikologis. Karena aslinya manusia itu baik. Aslinya manusia baik. Maka kalau ada orang berbuat tidak baik, pasti tidak tenang. Orang kalau mau nyolong itu pasti lingak-linguk. Tapi kalau mau ngambil punya sendiri, ya tenang. Ada Pak, orang yang nyolong tidak lingak-linguk, ya berarti profesional. Orang kalau berdusta itu runtag. Ada Pak, orang berdusta, orang runtag, ya berarti pendusta-pendusta profesional. Wis putek atine, maka tidak ada rasa khawatir, pede kan. Jadi ridho kepada Allah yang telah menetapkan aturan itu. Kemudian ridho kepada Allah berikutnya dalam hal apa? Dalam hal rela terhadap qadar baik dan qadar buruk. Banyak orang yang rela ketika diberikan kebaikan oleh Allah, tapi tidak banyak yang rela ketika diberikan keburukan. Yang sering saya contohkan, kejeblok lawang esi bisa gemuyu, itu namanya orang yang ridho kepada. Tapi kalau kejeblok masih adu-aduan, ya berarti belum. Apalagi lawangnya diganyami, bisa nih sih lawangnya nih kayaknya. Atau lawangnya malah ditendang, tadi sing penjut loro, watuk karo sikil. Sing gemin gak lawang nih kono. Itu ukuran ridho itu seperti itu.
Nah, kemudian yang keempat supaya Allah ridho kepada kita, zalika liman khasyiya rabbah. Ada perasaan khasyah. Khasyah itu harap-harap cemas. Perasaan khawatir kalau kita amalnya tidak maksimal, tidak serius, tidak Allah terima. Sehingga ketika beramal kita akan maksimal. Seperti orang ikut lomba. Orang kalau ikut lomba itu ingin tampil maksimal. Dari mulai penampilan fisik, mau kemana ganteng nemen, pan melu lomba pidato pak, masya Allah, segagah nemen, sepatu sing biasanya kayak iwak lele, rada abu-abu ya pak, orang pernah disemir, saya semir, melong, celananya biasanya orang setrikaan, landep nemen kayak lating, bak motor yang ngipit ini. Aku ini pan ngendi pan melu lomba. Padahal yang dinilai bukan sepatunya, Pak. Di situ tidak ada, Pak. Kriterianya materi, ekspresi, kemudian penghayatan, kan gitu. Tidak ada sepatu itu tidak ada. Tapi kita tanya kok sampai begitu untuk menunjang penampilan. Hadiah apa mas? Hadiah piala Pak. Oh. Anak duitnya, anak berapa? 2.500.000 itu tampilnya luar biasa. Ini ada hadiah luar biasa tapi banyak yang tidak tertarik. Apa hadiahnya? Surga. Tapi kenapa tidak banyak yang tertarik? Karena goib. Kalau piala kan begitu menang tampani duitnya kan. Tapi kalau surga goib. Makanya yang tertarik amanu, ngandel dulu. Kalau tidak ngandel tidak akan tertarik. Itu 4 syarat ya. Jadi ada khosyah. Setiap kita beramal kita maksimal. Kalau tidak maksimal nanti Allah tidak menerima amalnya kita. Wallahu du fadlin adim. Allah lah pemilik karunia yang agung. Terakhir 175 di rangkaian ayat-ayat ini. Innama tiada lain zalikumus syaiton, itulah syaitan yang datang kepada kalian yukhawwifu, menakut-nakuti auliya'ahu, kawan-kawannya. Jadi Allah mengingatkan para sahabat, tidak usah takut. Yang mengatakan akan menyerbu kalian, orangnya banyak, takutlah kalian kepada mereka. Allah menyampaikan itu, yang ngomong itu teman-temannya syaitan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau beramal kemudian ada orang yang datang, bukannya mendukung malah melemahkan, itu sebenarnya temannya syaitan. Tapi tidak usah diomongi ya. Sampeyan buru-buru dukung nyong malah melemahkan. Ya dengan ke aslinya temannya siapa? Ya temannya dengan kadang teman malah melemahkan, teman itu mendukung. Teman itu harusnya menyemangati, menguatkan. Bahkan kalau tidak tahu mengajarkan ya. Seperti konsepnya Ki Hajar Dewantoro, ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi andayan. Harusnya begitu. Ada orang mau beramal kok malah diwetin-wetin. Ini dengan bang di pan ngaji, ini ngendi kabupaten, atau melewati hutan, peteng. Hutan di wong ngaji nek wening Karanganyar. Jadi kabupaten iya nyong kan di kota di kabupaten. Ya Bapak. Atau kalau dari kota mau kemana? Ke kabupaten. Kabupaten ini Brebes. Brebes ini kulon yang jembatan kali Gangsa. Kulon. Oh ya Brebes. Kadang-kadang begitu. Dirinya tidak mau ngembosi yang lain kan. Dheweke ora kiyang
luru kanca ben pada ora kijeng. Kowe jare Allah kowe zalikumus syaiton. Kowe asline syaiton. Nah, makanya kalau mendapati teman begitu segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi aja banter-banter. Bukan tersinggung. Nah, kata Allah begini, fala takhafuhum. Jangan takut pada mereka. Si takutnya kepada siapa? Wa khafuni, kata Allah, takutlah kepadaku, jangan pada mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Selesai 169 sampai dengan 175 Bapak. Pelajarannya apa saja? Simpulkan sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Akan nemen sih. Terus disimpulkan saya nanti balik mana penjelasannya. Ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada terima kasih.